Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Prabowo unggul, Habib Rizik pun potensial Capres 2024. Peta pertarungan menuju Pilpres 2024 masih dikuasai oleh Prabowo Subianto yang kembali unggul dan menjaga jarak dari pesaing utamanya Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil. Sementara itu naiknya elektabilitas Prabowo juga diikuti dengan melorotnya Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Temuan survei Indonesia Elections and Strategic atau Indes Research juga menunjukkan Habib Rizik Syihab yang sudah pulang ke tanah air memiliki potensi kuat sebagai calon presiden 2024. Tokoh lain yang berkibar adalah Menteri BUMN Erick Thohir dan PLT Ketua Umum PSI Giring Ganesha. Prabowo unggul dengan elektabilitas 22,3%. Selain itu muncul pula capres potensial Habib Rizik Syihab yang menyodok ke angka 9,6%. Kini pun praktis Prabowo berhasil rebound yang menjadikan selisih dengan Ganjar dan Ridwan Kamil pun melebar. Ganjar terus mengalami kenaikan dari 9,9% Februari menjadi 14,1% Mei, 14,3% Agustus dan kini 15,2%. Kemudian 14,3% pada bulan Agustus dan kini 15,2%. Untuk Kang Emil dari 7,3% pada bulan Februari naik menjadi 8,9% Mei dan melejit menjadi 12,8% Agustus. Kini turun lagi menjadi 7,8%. Sementara itu untuk Anies Baswedan dari 13,3% menjadi 13,7% dan seterusnya. Sandiaga pun terus turun dari 11,4%, 8,3% dan kini menjadi 5,1%. Survei dari Indeks Research ini dilakukan pada 8 sampai 13 November terhadap 1.200 orang mewakili seluruh provinsi di Indonesia. Dilakukan melalui telepon kepada responden yang dipilih acak dari survei sebelumnya sejak tahun 2018 dengan margin of error lebih kurang 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. Kekuasaan Jokowi hampir menemui ajal. Kekuasaan Joko Widodo hampir menemui ajal karena sudah tidak mendapat kepercayaan rakyat. Demonstrasi di berbagai daerah menunjukkan Indonesia sudah tidak punya presiden lagi. Kekuasaan Jokowi ini hampir menemui ajal. Rakyat sudah tidak percaya lagi pada penguasa. Begitu kata pengamat politik Muslim Arbi kepada redaksi Suara Nasional pada hari Senin 26 Oktober. Menurut Muslim, pemerintahan Jokowi berupaya menutupi ketidakpercayaan rakyat dengan mengerahkan lembaga survei dan juga buzzer. Saat ini, media mainstream sudah berani mengkritik terbuka Jokowi. Survei Kompas menunjukkan rakyat sudah tidak percaya pada pemerintahan Jokowi. Paparnya, kata Muslim lagi, para pendukung Jokowi juga sudah menyatakan kritik terbuka pada penguasa. Walaupun baru sadar atas kelakuan Jokowi yang sudah umbar-umbar janji, tetapi para pendukung Jokowi yang sadar bisa menjadi pemicu ketidakpercayaan secara masif pada para penguasa saat ini. Jelas Muslim. Selain itu, ia juga mengatakan kekuasaan Jokowi harus merespon aspirasi rakyat agar tidak menemui ajal. Hal itu harus segera merespon tuntutan rakyat dalam penerbitan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Begitu pungkas Arbi. Pihak istana pun tidak marah ataupun membantah menyikapi hasil-hasil survei yang menyebutkan bahwa kepercayaan rakyat pada Presiden Jokowi menurun. Pemerintah pun menerima hal tersebut dengan lapang dada. Indikator Politik Indonesia yang dipimpin oleh Burhanuddin Muhtadi merilis hasil survei. Hasilnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi menurun menjadi 66,5%. Turun dibandingkan hasil survei pada bulan Februari yang angkanya menyentuh 69,5%. Juru bicara Presiden Fajrul Rahman mengatakan Jokowi menghargai hasil survei indikator politik. Meski turunnya hanya 3%, penurunan ini akan melecut semangat Presiden untuk meningkatkan kinerjanya. Kata Fajrul lagi, Presiden juga akan terus berupaya melakukan reformasi birokrasi. Apalagi sukses tidaknya membangun sistem ini responsif. Sangat dipengaruhi partisipasi oleh publik.
Makanya istana juga mendorong partisipasi publik untuk melakukan reformasi birokrasi yang konstruktif dan berprinsip pada kepentingan umum. Sekiranya ada 3 alasan kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi ini turun. Dan apakah benar Jokowi akan kehilangan kursi kekuasaannya? Ini merupakan tahun pertama yang berat bagi Joko Widodo. Mantan pengusaha itu terpilih kembali sebagai presiden pada tahun lalu, tahun 2019. Tapi hanya beberapa bulan memasuki masa jabatan keduanya, dia pun harus berhadapan dengan pandemi COVID-19. Beberapa bulan kemudian, Jokowi menjadi sasaran kritik keras atas keputusannya dalam mendukung pengesahan Undang-Undang Sapu Jagat Cipta Kerja yang cukup kontroversial. Banyak aksi demonstrasi untuk menentang pemerintahan Jokowi dan telah berkembang di seluruh Indonesia. Para pengunjuk rasa berasal dari berbagai kalangan masyarakat termasuk mahasiswa dan juga kelompok kerja. Beberapa survei mengenai kinerja presiden pada tahun pertama, termasuk yang dikeluarkan oleh media terkemuka Harian Kompas, menunjukkan bahwa kepercayaan publik terhadap Jokowi ini menurun. Survei Kompas menunjukkan persentase orang-orang yang puas dengan kinerja Jokowi turun menjadi kurang dari 40% pada Oktober. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan pada masa jabatan pertamanya ketika kepercayaan publik mencapai lebih dari 70%. Maka, ini akan melihat 3 ulasan utama meningkatnya kekecewaan publik terhadap Jokowi. Yang pertama adalah gagal melindungi masyarakat Indonesia dari COVID-19. Setelah mengumumkan kasus COVID-19 pertama pada 2 Maret 2020, Indonesia pun menjadi negara dengan angka kematian tertinggi di Asia Tenggara. Per November tanggal 3, 2020, Indonesia tercatat memiliki angka 415.402 kasus COVID-19 dan tertinggi di Asia Tenggara, serta menjadi peringkat ke-19 di dunia. Hal ini menunjukkan penanganan pandemi yang buruk oleh pemerintah Indonesia. Alasan utamanya adalah pemerintah lebih memprioritaskan ekonomi dibandingkan dengan kesehatan rakyatnya. Alih-alih mengalokasikan sumber daya ke sektor kesehatan ketika virus pertama kali menyerang Indonesia pada Maret, pemerintah malah justru memutuskan untuk mengalokasikan hampir 300 miliar rupiah di sektor pariwisata untuk menangkal dampak negatif dari wabah virus corona. Inisiatif yang bertujuan untuk menarik lebih banyak turis asing akhirnya ditunda karena tekanan dari masyarakat. Sementara negara-negara lain berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk menangani COVID, Indonesia justru sebaliknya. Ketika negara-negara seperti Vietnam dan Singapura yang mendapat pujian atas penanganan COVID-19, mereka telah memberlakukan aturan ketat untuk melindungi rakyatnya. Sebaliknya, pemerintah Indonesia justru hanya memikirkan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan normal. Dalam keputusan yang kontroversial, Kementerian BUMN meminta karyawannya yang berusia di bawah 45 tahun untuk tetap kembali bekerja di kantor pada 25 Mei. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya melonggarkan kebijakan lockdown parsial, terutama untuk sektor bisnis. Pemerintah juga mengizinkan 500 pekerja Cina untuk masuk ke Indonesia guna melanjutkan pekerjaan proyek Cina. Keputusan ini menurut Menko Bidang Investasi dan Maritim Luhut Binsar akan membantu pemulihan ekonomi negara. Semua keputusan tersebut dilakukan saat Indonesia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menangani COVID-19. Sampai hari ini pun Indonesia masih memiliki fasilitas dan staf medis terbatas untuk menangani pasien. Indonesia juga masih belum dapat melacak individu yang terinfeksi secara akurat. Hal ini ditunjukkan dengan sering terjadinya perbedaan data antara pusat pemerintah dan juga pemerintah daerah. Pelaksanaan tes COVID di Indonesia juga telah banyak dikritik, dan tenaga medis masih belum mendapatkan perlindungan yang memadai. Banyak dari mereka meninggal karena tidak mendapatkan perlindungan yang cukup oleh pemerintah, tapi tidak ada data pasti berapa banyak jumlahnya. Ironisnya, meski upaya penyelamatan ekonomi dilakukan dengan mengorbankan kesehatan masyarakat, ekonomi Indonesia tetap tak terselamatkan akibat hantaman pandemi. Yang kedua adalah gagal mendengarkan keprihatinan masyarakat. Selain gagal melindungi masyarakat dari COVID-19, Jokowi juga gagal mendengarkan tuntutan rakyat. Pertama, Presiden belum mendengarkan imbauan dari organisasi agama dan kelompok masyarakat sipil untuk menunda pilkada. Meskipun ada kekhawatiran bahwa pemilihan kepala daerah akan memperburuk penyebaran COVID, Jokowi tetap memutuskan untuk melanjutkan pilkada di 270 daerah pada bulan Desember. Argumen utamanya
adalah bahwa pemilu itu penting untuk menjaga agar roda perekonomian terus berputar.